Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Yudas 1 ayat 2. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman ini, tulisan ini, ditujukan pada mulanya untuk memperingatkan jemaat saat itu tentang adanya ajaran-ajaran yang sesat atau yang mendorong mereka agar mereka tidak terpengaruh pada hal-hal yang buruk. Mereka tetap teguh, jemaat tetap teguh dalam iman. Namun, hal yang menarik bahwa setelah menyapa jemaat sebagai orang-orang yang dikasihi Allah dan yang dipelihara di dalam Kristus, surat ini langsung menuliskan berkat bagi mereka dengan 3 hal yang penting: rahmat, damai sejahtera, dan kasih. Ini bukan sekedar salam pembuka saja dalam tulisan, tetapi ini ingin menyapa sebagai bentuk doa, harapan, dan juga mengingatkan tentang apa yang paling dibutuhkan jemaat saat itu dalam menghadapi tantangan yang ada. Kiranya rahmat melimpah bagi mereka. Rahmat, kata ini merujuk pada kasih Allah, pemberian Allah yang kita terima meskipun di dalam ketidaklayakan. Dalam konteks surat ini, Yudas tahu bahwa jemaat sedang menghadapi ancaman dari ajaran sesat. Maka pada masa seperti ini, mereka diteguhkan kembali bahwa kasih Allah, kekuatan yang mereka butuhkan ada di dalam Allah. Rahmat, anugerah dari Allah untuk meneguhkan mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka harus tetap berdiri, berjalan di dalam kebenaran. Tidak hanya bagi jemaat saat itu. Pada masa kini kita pun dipanggil untuk mengingat bahwa ada kasih Tuhan Allah yang tersedia bagi kita. Di dalam hari-hari kita yang sering sekali menghadapi kelelahan, patah semangat, jatuh, bahkan hampir menyerah di dalam iman, kiranya Tuhan yang sempurna memberikan kebaikan bagi kita menjadi kekuatan untuk terus berada di dalam kebaikan. Allah mengaruniakan rahmat agar kita mampu bertahan, bangkit, dan terus berjuang. Dan di dalam keteguhan kita mau selalu mengingatnya, datang kepadanya, karena rahmat yang melimpah dan besar ada di dalam dirinya yang ditunjukkan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, kata yang kedua, yang menjadi ketenangan bagi kita di dalam hati, kehidupan yang kacau. Kiranya ketenangan melingkupi kita meskipun ada di dalam kekacauan. Damai sejahtera, shalom, bukan hanya ingin mengatakan tenang setenang-tenangnya begitu, tetapi ingin menyatakan bahwa ada keutuhan jiwa, ketenangan hati yang penuh pengharapan dan hidup yang diberkati meskipun di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah hal yang membingungkan ataupun konflik. Di tengah ajaran palsu dan ketakutan, ingin memperlihatkan bahwa Yudas, surat ini, firman kehidupan bagi kita, memperlihatkan kiranya damai Allah tetap memenuhi hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin juga di hari-hari ini kita sedang berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kepadatan pekerjaan, masalah yang menumpuk, deadline pekerjaan, di dalam keluarga ataupun di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan,
seolah-olah terasa menghimpit dan mengkacaukan kita. Namun damai sejahtera Allah bukan tergantung situasi, tetapi hadir di dalam dirinya, hadir lewat kehadirannya di dalam kehidupan kita. Kiranya kita mau merasakan, menerima damai yang daripadanya, menyerahkan ketakutan, kekhawatiran kepadanya di dalam hari-hari kita. Dan biarkan damainya menuntun kita untuk berhikmat, bijaksana, menentukan, mengambil keputusan yang sesuai dengan bimbingan dan kehendaknya. Kemudian kasih yang melimpah adalah dasar dari segalanya. Kasih adalah inti daripada kehidupan kekristenan. Bukan hanya kasih Allah kepada kita saja yang memberikan penguatan, tetapi juga kasih antara sesama. Kasih yang harus kita bagikan juga kepada sesama. Dalam surat ini, kasih bukanlah emosi yang pasif, tapi kasih kekuatan aktif untuk bertahan dalam iman dan memperjuangkan kebenaran dengan sikap yang baik, penuh belas kasihan. Di zaman saat ini, di mana semua orang melangkah sendiri-sendiri, sikap dingin, acuh, menjadi sesuatu hal yang sering kali dijumpai. Tetapi kasih menjadi sesuatu hal yang langka. Kasih bisa menjadi langka termasuk di dalam persekutuan orang percaya. Namun ketika kita mengingat kasih Allah yang memelihara kita, kasih yang dari Allah tidak akan habis, kiranya itu juga menghangatkan kembali persekutuan kehidupan orang-orang Kristen. Mintalah agar kita selalu diteguhkan di dalam perbuatan kasih-Nya, memenuhi hari-hari kita agar kita dapat mengasihi, memperlihatkan kasih Allah bahkan di dalam kesulitan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini mengingatkan kita bahwa tidak berkata, "Semoga kamu mendapat sedikit rahmat," atau cukup damai, atau kasih yang seadanya. Namun firman kehidupan bagi kita hari ini berkata, melimpahi kamu. Itu artinya Tuhan memberikan kelimpahan lebih dari cukup, rahmat-Nya untuk menolong, damai-Nya untuk menguatkan, dan kasih-Nya untuk mengubah kehidupan kita. Kiranya kita dikuatkan pada firman kehidupan hari ini untuk mau dituntun dan berada di dalam Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjadi pertanyaan, renungan, refleksi bagi kita. Di manakah kita dapat melihat bagaimanakah kita yang sedang kekurangan rahmat, damai, atau kasih saat ini selalu dapat dikuatkan oleh kasih Allah. Bagaimana kita bisa membagikan ketiga hal tersebut di dalam perjalanan kehidupan kita tanpa memandang situasi dan orang yang akan kita bagikan kasih. Kiranya kita selalu mengingat kasih Allah yang penuh dan memberikan kekuatan bagi kita untuk juga penuh mengasihi orang lain. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, yang penuh dengan kasih dan rahmat, yang berkelimpahan sukacita dan penghibur. Terima kasih Tuhan, karena firman kehidupan pada hari ini mengingatkan kami bahwa kasih setia-Mu melingkupi kami, bahwa kami tidaklah melangkah sendiri. Firman-Mu menguatkan kami, agar kami tetap setia melakukan yang benar meskipun di dalam tantangan kehidupan. Kiranya firman yang kami dengar boleh menuntun kami di dalam langkah kehidupan kami, sehingga kami selalu diingatkan, dikuatkan, dan dihiburkan oleh firman-Mu di dalam pengambilan keputusan, sikap, dan langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.